Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan merupakan perjuangan yang begitu berat dan tidaklah sebentar. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan kemudian Jepang berbondong-bondong mengeksploitasi negeri ini. Meski kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, bangsa ini masih terus mendapat ancaman dari para koloni. Berkedok melucuti senjata tawanan Jepang, para penjajah ini datang kembali dan mengacaukan bumi Indonesia. Pada Oktober hingga November 1945, Surabaya menjadi korban kekejian sekutu. Arek-arek Surabaya berjuang dengan segenap jiwa dan raga mempertahankan kemerdekaan negeri kita tercinta. Banyak nyawa menjadi korban di pertempuran Surabaya ini. Sementara pimpinan pasukan Inggris tewas di tangan para pejuang Surabaya. Peristiwa ini merenggut puluhan ribu nyawa saat berjuang membela tanah air. Aksi heroik para pahlawan ini kemudian dikenang setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dan kota Surabaya mendapat julukan sebagai Kota Pahlawan. Dan sebagai representasi dari Kota Pahlawan, kota ini memiliki simbol yang sangat dikenal oleh masyarakat. Dan simbol yang memiliki nilai kejuangan yang tinggi ini disebut sebagai Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan merupakan monumen yang terletak di pusat kota Surabaya. Tugu Pahlawan dibangun pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Insinyur Soekarno. Monumen ini memiliki desain yang unik, yaitu berbentuk paku terbalik. Hal ini tidak semata-mata diciptakan tanpa makna. Paku terbalik ini memiliki makna bahwa para penjajah tidak akan bisa memasuki Indonesia kembali. Diibaratkan dengan kaki mereka yang menginjak tajamnya paku. Tugu Pahlawan dibangun sebagai simbol keberanian dan semangat heroik masyarakat Surabaya dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu, terdapat Museum 10 November yang terletak dalam satu kompleks dengan monumen Tugu Pahlawan. Museum ini punya desain yang menarik karena tampak terbenam, sehingga hanya tampak bagian atapnya saja. Museum ini diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 19 Februari tahun 2000. Di dalamnya memiliki berbagai koleksi peninggalan bersejarah perjuangan arek-arek Surabaya, seperti suara asli pidato Bung Tomo, radio peninggalan Bung Tomo, senjata-senjata otomatis bekas peninggalan perang, pakaian para pejuang, berbagai diorama pada masa kolonial, serta benda bersejarah lainnya. Barang peninggalan ini sebagian besar dihibahkan oleh keluarga sebagai bentuk penghormatan bagi pejuang-pejuang hebat ini. Selain itu, tepat di tengah museum dibangun patung yang menggambarkan perjuangan arek-arek Surabaya, walaupun mereka kalah pada perjuangan kali itu. Setelah mengetahui sejarah monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November sebagai wawasan kebangsaan, sudah semestinya hal itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa ini.
mengenang dan menghormati betapa para pahlawan dengan sangat gigih mempertahankan negeri kita dari tangan koloni. Suatu negara dapat terbentuk karena adanya rasa senasib sepenanggungan yang kemudian menciptakan rasa persatuan. Nasionalisme tumbuh dalam diri para pejuang untuk mewujudkan persatuan tersebut. Nilai nasionalisme perlu ditanamkan kepada generasi muda lewat wawasan kebangsaan yang dibangkitkan melalui kesadaran sejarah. Jiwa nasionalisme dapat dibangun dengan mengunjungi wisata bersejarah, mempelajari dan melestarikan budaya-budaya Indonesia, serta memahami nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Sudahkah kita memiliki nasionalisme yang tinggi?